Yang receh selalu ditunggu, yang aneh selalu bikin rindu. Yang receh selalu ditunggu, yang aneh selalu bikin rindu. 1, 2, 3, go! Open the door! Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, melanjutkan yang kemarin dari pembahasan pertama kita mengenai apa, Mas? Mengenai ma'had. Jadi ini lanjutannya mengenai yang episode kemarin. Kemarin kita terpotong pada pembahasan tentang kitab Sobahulughah. Dan kayaknya juga sangat masih menarik ya, kayaknya masih menarik kita perbincangkan untuk terkait ma'had ini. Jadi kita lanjutkan seperti itu, oke? Jadi simak terus ya. Dan jangan lupa ya, kita masih tetap membuka promote di sini ya. Kalau barang siapapun perusahaan manapun yang mau mensupport kita bisa. Dan jangan lupa share, komen, like dan subscribe. Ya, subscribe. Oke, jangan lupa subscribe ya. Itu. Dan a few moments later. melanjutkan yang kemarin tentunya pembahasan tentang apa, Hana? MSAA. Jadi ini adalah lanjutan dari part sebelumnya mengenai pembahasan tentang pembayaran di ma'had, kegiatan di ma'had, dan kemarin sempat terhenti dari pembahasan tentang kitab ya, kitab di Sobahulughah. Padahal menurut kita ini juga sangat menarik juga untuk dikupas dan semoga sih informatif. Semoga sih informatif. Entah itu mau informatif atau tidak, saya rasa sih kita memberikan informasi sih, meskipun bagi kita penting dan bagi kalian mungkin juga kurang penting. Karena mungkin kalian kan anak-anak Polinema. Anak UB ya, karena ini masih seputar UI. Nanti kalau mungkin selanjutnya mungkin kita akan seputar kampus-kampus sebelah, mungkin lingkungan sekitar kita lah, bagaimana apapun kehidupan itu. Remaja. Sombong amat. Seperti itu ya. Untuk ini kita masih melanjutkan yang sesi kemarin gitu. Oke? Karena semuanya tuh yang kita mulai harus kita selesaikan. Iya, betul sekali. Seperti itu. Yang kita mulai harus kita selesaikan. Seperti itu. Harus dilanjutkan biar enggak istilahnya terpotong-potong dan informasinya itu full dari awal sampai kayak kita kalau pagi-pagi itu biasanya ngapain? Kita bersedekah. Tak kira biasanya pagi-pagi itu mandi. Nah, biasanya itu kalau sedekahnya itu setengah-setengah itu nggak enak seperti itu, karena tidak ada sedekah yang ikhlas kecuali ketika pagi hari. Iya. Kamu pasti ikhlas kan? Ya kalau pagi pasti ikhlas. Nggak mungkin ketika aduh aku tak buang, nggak mungkin ya kan? Pasti ikhlas. Baca. Pasti ikhlas. Ya. Oke, lanjut. Kembali ke poin kita. Oke, kembali ke poin kita. Langsung saja ke pertanyaannya sebelum kita nanti cuap-cuap promosi. Yang ini tentang kitab Sobahulughah kemarin kan sudah dibahas, selesai. Lanjut ke rentetan kegiatan setelah Sobahulughah itu adalah perkuliahan. Nah, perkuliahan itu nanti bagian urusan kuliah urusan kampus. Jadi kita fokusnya ke ma'had dulu. Oke, siap. Berarti langsung mencolot. Mencolot apa Mas? Loncat. Ibu jangan. Nah, maaf ya karena ini tetangganya KKI ya, orang Nganjuk, jadi agak pembahasannya itu bahasa-bahasa yang mungkin abnormal. Setidaknya ini juga tetangganya. Sama-sama tetangganya. Oke, lanjut. Nah, yang malam kan kita ada taklim. Iya, ada 3 kitab. Tadi yang kemarin sudah dibahas itu ada 3 kitab mengenai apa saja. Kemarin ada Tadhib, Qomi Utubian sama Tufatut Tulab. 3 kitab. Terus itu tadi kemarin juga sudah dijelaskan. Tadhib itu apa, Hana? Tadhib itu ya terkait materinya fikih.
A few moments later. Oke, kemarin kan sudah dijelaskan mengenai kitab yang dipelajari ketika taklim. Ada 3 kitab kemarin Ya, sudah ada dijelaskan. 3. Yang pertama apa Lehana? Ada tadhib. Tauhid. Hmm. Itu untuk Untuk menjelaskan masalah fikih. Oke, kemudian yang gitu-gitu. kedua, Hmm. Qomiyatuhyan. Komiturian. Jadi itu menjelaskan tentang Syu'bah dari iman, cabangnya iman. Terus Yang ketiga adalah Tufatul Tufatul Tulab. Ini tentang bagaimana kita mengaji Al-Qur'an yang baik, itu ada tajwidnya, bagaimana belajar makhorijul hurufnya, seperti itu. Jadi itu 3 kitabnya, dan sebentar saya ulas kembali mengenai kegiatan kemarin. Itu kan kelihatannya banyak, padat dari pagi, dari bangun tidur sampai malam. Memang sih. Ada, cuman jangan takut buat kalian-kalian yang maba. Ini tidak seperti apa yang kalian pikirkan, tidak seperti apa yang kalian bayangkan. Ini kegiatannya memang terlihat padat, tapi ketika sudah menjalani 1 hari, 2 hari, 3 hari, insya Allah kalian semua yang mahasantri baru pasti akan Terbiasa. Mahasantri itu saya jamin kalian lebih kuat daripada mahasiswa yang lain. Karena mahasiswa UUN itu mulai dari sebelum tidur sampai tidur lagi, itu acaranya full padat sekali. Dan pastinya Itu. acara yang insya Allah barokah ya, bermanfaat. Bukan pastinya. hanya barokah, saya yakin kalau kita menjalaninya dengan sungguh-sungguh dan dibuat Evan aja gitu aja lah. Ikuti alurnya, kita nikmati, nanti pasti akan ya selesai sendiri, nggak lama. Dan Seperti pasti itu. nanti di ujungnya, meskipun di awalnya berat, di ujungnya pasti akan mendapatkan manfaat. Ya, di awalnya berat, di ujungnya mendapat nikmat. Nah, bagus. Rimanya itu dapat gitu ya. Oke. Sudah membaca Iya, rima sudah saya. membaca ya. Oke. Lanjut. Oke, selanjutnya. Soci, oke. Selanjutnya kegiatan sudah mengenai yang hari Sabtu Minggu ini kegiatannya apa? Ini masih saya belum tahu ini kegiatannya. Kan kemarin Senin sampai Jumat. Sana sampai Jumat. Sabtu Minggu ini ngapain? Kalau Sabtu Minggu itu memang aslinya Ya. Sabtu Minggu itu dibuat untuk istirahat karena dari Mahat sendiri di setiap Sabtu Minggu itu dikasih jeda waktu untuk istirahat karena memang kreativitasnya musrif-musrifah dan padatnya kegiatan mahasantri itu sudah dipadatkan sampai hari Jumat. Oh, Nah, iya. tapi juga ada. biasanya mahasiswa UIN itu nggak bisa diam gitu. Betul Meskipun sekali. Sabtu Minggu itu Ada jeda istirahat. waktu untuk istirahat, tapi nggak bisa diam gitu. Pasti masih ada aja kegiatan. Cuman dari Mas sendiri itu sudah ditiadakan kegiatan di Sabtu Minggu karena memberikan waktu untuk mungkin mau pulang, yang rumahnya mungkin masih Jawa Timuran betul atau sekali. area Malangan. Tapi kalau sudah areanya Bali, Lombok gitu ya pastinya ya nggak bisa karena kita hanya dikasih waktu jeda 2 hari Sabtu seperti sama itu. Ahad. Nah, biasanya ngapain ini? Nah, ini biasanya ngapain? Karena banyak organisasi di UIN dan juga di Ma'had yang memanfaatkan Sabtu sama Ahad ya? waktu-waktu yang tidak aktif karena waktu-waktu untuk Ma'had itu tidak bisa diganggu gugat. Oke, sebentar saya potong. Tadi kan ada organisasi di Ma'had ketika Sabtu Minggu. Apa saja sih? Organisasinya ada 3 yang di Ma'had. Oh, ini. ada Nah, 3. Dan ini semuanya hebat-hebat. Oh, Nah, luar biasa berarti. hebat dan juga banyak anggota yang ikut. Nah, yang pertama itu ada UPKM. Ini Oh, bentar iya. ya. Oh, betul. Namanya ini beda. UPKM. UPKM itu apa? UPKM itu unit pengembangan kreativitas mahasantri. Nah, Oh, ya. sama sih kayak UKM, cuman kalau UPKM ini kita lebih ke istilahnya lingkupnya Ma'had dan 1 tahun di situ saja. Kalau UKM itu kan nanti selanjutnya selama dia kuliah dia bisa menjadi anggota kan istilahnya seperti itu. Kalau belum selesai kuliah kan masih belum alumni. Kalau kita masa aktifnya ikut itu ya 1 tahun ketika menjadi mahasantri di Ma'had itu seperti itu. Jadi kalau sudah selesai meskipun masih menjadi mahasiswa UIN, tapi kalau sudah selesai dari Ma'hadnya secara ostos mastis secara ostos mastis itu sudah menjadi alumni.
Ya masih bisa kembali tapi juga melatih atau sambang lah istilahnya. Tadi 3 UPKM, apa aja yang satu? Yang pertama ada UPKM El Ma'rifah. Itu berkecimpung dalam bidang jurnalistik, kepenulisan kayak gitu ya. Terus yang kedua? Yang kedua ini ada halaqah ilmiah. Yang sering adain Basul Masail di Mahat. Basul Masail. Orang-orang yang suka membaca, yang pinter ngaji kitabnya jos. Nah, itu masuknya ke situ. Yang merasa pintar, kita kan masih butuh. Bukan hanya yang merasa pintar sih, yang pintar dan juga ingin pintar itu bisa masuk ke halaqah ilmiah. Terus, yang terakhir yang ketiga. Nah, ini untuk anak-anak yang suka berkesenian yang sering ikut lomba itu masuknya ke JDFI, Jamiyah Dakwah Walfan Al Islami ya. Itu nanti ada banyak sekali divisinya dan setiap tahunnya nanti ada acara puncak yang biasanya besar menggelegar. Ada acara yang menggelegar. Dari tahun kemarin ada Sakir Daulay. Iya, ada Sakir Daulay, terus ada Gus Rian. Nah, yang terkenal itu, yang sempat viral itu. Nah, itu juga pernah diundang. Yang terakhir ada Wirda Mansur. Wirda Mansur dan juga Gawagis dan Ningnya Lirboyo. Ada Gus Iman Kafa dan Hafsah Kafa dan yang paling cantik Roya Kafa. Nah, itu primadona kita semua. Tapi sayang beliau adalah orang yang nasabnya baik dan kita hanya kobokan ya. Sebenarnya jadi hanya gubrokan rempeyek. Iya, gubrokan rempeyek. Aku mah hanya sisa es teh yang dicantolkan, dilalerin ya. Mengenaskan sekali ya, seperti itu. Oke, itu dari 3 UPKM. Itu 3 UPKM-nya sih. Oke, jadi itu ya kegiatannya dari Senin sampai Sabtu sampai Ahad pun pasti akan ada. Oh ya, ini ada sponsor kita. Oh iya, saya lupa nih. Ada kopinya ini, tapi udah hampir habis. Tadi sebelum produksi ya, kita sudah sebat-sebat dulu sambil ngopi. Ini ruput lah ya. Oke, kita minum dulu ini. Nah, ini dari episode kemarin kayaknya. Episode kemarin kita ini masih belum selesai. Ini nih sampai wadahnya kayak gini. Oke, kita seruput dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa baca doa. Iya, oke. Lanjut. Awas jatuh. Oke, lanjut selanjutnya mengenai Mahat sudah selesai. Kurang lebih ini yang mungkin masih ada kurang lebih banyak, ada yang belum tahu itu ada berapa bangunan. Nah, ada berapa apa sih namanya ya? Tempat-tempat tinggalnya. Jadi di Mahat itu ada istilah mabna. Mabna itu memang kalau secara arti bahasa itu bangunan ya. Bangunan. Cuman di sini mabna itu adalah tempat mukimnya mahasantri untuk tinggal. Jadi ada banyak mabna, banyak istilahnya komplek-komplek lah. Ada komplek-komplek. Ada mabna Al-Farabi. Kalau yang cowok itu ada 5 mabna ya? 5 mabna. Ada 5. Oh, sekarang ada 6. Sekarang ada 6, 7 sama kedokteran. Iya. Yang pertama itu ada Mabna Al-Farabi paling ujung. Terus setelah itu ada Mabna Ibnu Khaldun. Itu selanjutnya ada Mabna Al-Muhasibi. Terus yang keempat, nah itu ada Mabna Ibnu Sina. Yang kelima ada Mabna Ibnu Rusdi. Dan yang terakhir ada Al-Ghazali, namanya Mabna Al-Ghazali. Terus dan yang jauh? Oh iya, ada juga untuk yang kedokteran agak jauh sih, karena kedokteran butuh kesunyian. Ya, berpikir, karena kalau nggak ada waktu berpikir nanti mau nusuk pasien nanti salah ya kan. Jarumnya salah masuk ya, karena butuh konsentrasi yang tinggi juga. Anak kedokteran disendirikan itu mabnanya Ar-Razi. Seperti itu. Itu untuk mabna-mabna yang putra. Kalau yang cewek itu ada berapa? 5 ya? 5 dengan kedokteran. Berarti. Yang pertama itu ada mabna Ummu Salamah. USA. Kayak gitu ya. Oke, lanjut. Ya, lanjut. Yang kedua ada EBA. Jayici. Oh gitu. Gimana ya? Lupa. Pokoknya ada nanti ada nyanyiannya ya. Ada EBA itu ada mabna Abu Bakar. Abu Bakar. Abu Bakar. Yang ketiga itu ada
Faza. Faza. Singkatannya Fatimah Zahra. Nah, kayak selawatan-selawatan yang sering kita dengar. Bi Oh, iya. kubra. Nah, kayak gitu. Terus ada makna KD. KD itu ada Khadijah Al-Kubra. Dan yang satunya lagi juga jauh banget itu makna Ar-Rozi Putri. kayak gitu. Total berarti ada Total itu ada berapa tadi? 6 6 ditambah 4 cewek di 4 sini. cewek di sini dan 2 di sana 10, ada 11 makna. Amazing. Ada 11 makna karena yang Ar-Rozi Putra Putri jadiin satu cuman beda tempatnya gitu saja. Oke. Mungkin sekitar Maat cukup sampai di situ ya. Iya, kira-kira? mungkin sekitar malah cukup sampai di Cukup sini. sampai di sini. Dan bisa jadi informasi mungkin dari gimana sih di Maha di Mapna itu, dan pastinya mudah-mudahan sedikit banyak ya Ya sudah. informatif lah untuk bagi kalian yang menginginkan, yang mau masuk UIN atau yang sudah kangen UIN mungkin. Betul sekali. Nah, karena kita bukan hanya memberikan info untuk yang pengen masuk UIN, tapi juga untuk yang sudah keluar UIN. Siapa tahu mengobati kangen. Nah, karena rindu itu susah untuk terobati. Rindu itu berat Dilan. Rindu itu sangat berat. Untuk itu kita celengin aja. Iya. Makanya Firsa Bersaid muncul celengan rindu. Waktunya nanti Saya kita masih pecah. mikir. Lagunya siapa ya? Siapa Mas? Oke, ya terima kasih, mungkin itu saja dari saya. Oke. Mungkin itu saja informasi dari kami. Semoga bermanfaat, informatif, dan penjelasannya mungkin dari awal sampai part 2 ini bisa bermanfaat dan bisa dimengerti tentunya. Pastinya. Mungkin itu saja dari kami. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Biasanya ada satu doa, biasanya doa kafaratul majlis. Oke, ini pastinya. Ayo doa Ayo. kawan lanjut bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul qouli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tunggu video selanjutnya. Sampai lupa tadi.